Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema Titah Walkot ASN gunakan angkutan umum. Siapkah? Ya, ada tanda tanya ya, siapkah? Nah, sahabat Sonora, bersama anggota Komisi C saat ini, saya bersama anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Mas William Wirakusuma. Selamat pagi Mas William, apa kabar? Pagi Mas Budi, Ya, baik-baik, sehat selalu. Sehat selalu, ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Mas William. Kita berbincang santai pada kesempatan pagi hari ini. Siap. Tapi nanti kalau ada naik turunnya juga silakan aja ya. Siap. Kita ikut dinamisasi teman-teman di Komisi C. Nah, sahabat Sonora, perbincangan ini kami langsungkan via Zoom juga, kemudian juga disiarkan secara langsung dan juga live on air di FM 98 Sonora Surabaya, juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id, sekaligus live YouTube di Sonora Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya, DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Nah, sahabat Sonora, upaya untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara di Kota Surabaya, maka sejak September, kalau tidak salah 1 September yang lalu, pas hari Jumat kalau nggak salah, 1 September 2023, ada himbauan bahwa semua pegawai yaitu aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN atau tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya itu dihimbau untuk naik transportasi umum atau naik sepeda kayu ketika berangkat pergi ke kantor. Nah, sahabat, kebijakan ini tertuang dalam surat edaran tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya pada Kamis 30 Agustus 2023, dan aturan ini telah ditandatangani oleh Sekda, Sekretaris Pemkot Surabaya, dan berlaku bagi semua ASN dan non-ASN di Pemkot Surabaya. Nah, untuk diketahui sahabat, memang pada tahap pertama kebijakan ini diterapkan tiap hari Jumat dan diharapkan bisa mengurangi jumlah kendaraan, dan jika sudah terbiasa harapannya Pemkot nanti berencana untuk menerapkannya 2 kali dalam seminggu untuk mendukung gerakan bebas macet dan polusi. Nah, Mas Williams, pertanyaannya seperti tema Dialog Sambang Parlemen pada pagi hari ini, titah walkot ASN gunakan angkutan umum, menurut Anda sudah siapkah? Siap belum? Gimana Ya, Mas? gini Mas, kalau untuk transportasi umum yang perlu dipersiapkan ini selalu ada dua hal. Ya. Yang satu infrastrukturnya, Ya. yang kedua penumpangnya. Kalau menurut saya sih kalau penumpangnya kalau kita lihat ASN ya siap. Karena ASN kan kerjanya mereka pekerja kantoran. Ya. Mereka berangkat pagi, bekerja di kantor sepanjang hari, kemudian sore pulang. Office hour ya. Office hour ya. Secara humans-nya harusnya siap. Mereka siap untuk naik angkutan umum. Ya. Lah, kalau infrastrukturnya kalau saya boleh jujur belum siap. Dan memang kita sudah persiapkan dari sejak tahun 2019. Ya. Kita siapkan sistemnya, kita siapkan kelengkapannya, busnya dan lain-lain. Ya. Cuma kalau sampai sekarang kalau untuk mengangkut ASN saya bilang belum siap. Kenapa? Karena jumlah busnya masih kurang. Saat ini kita busnya Trans Semanggi Surabaya dan ada Surabaya Bus, kemudian ada Wirawiri. Ya. Nah, Surabaya Bus itu kita punya 28 unit Mas. Dan yang bisa berjalan itu sekitar cuma di bawah 20 biji. Berarti kalau satu busnya bisa menampung 60 orang, Ya. kalau kita andaikan semua jalan bareng-bareng nih, itu bisa mengangkut cuma 1.200 orang, 20 kali 60. Artinya apa itu? Artinya ASN-nya Surabaya ini ada 12.000 Mas. Nah yang lain ya mau naik apa? Itu kalau Surabaya Bus. Tapi kami juga punya ada namanya Wirawiri Surabaya. Itu ada 52 unit, satu unit sekitar 10 orangan juga, ya tambah 500 lagi. Ya cuma baru 1.700. Kalau jalannya bareng-bareng dan semua menuju ke Pemkot. Tapi kan ini kan enggak gini. Dari semua unitnya itu kan mereka di jalurnya masing-masing. Jadi untuk ketersediaan angkutan umumnya masih jauh.
Iya, iya. Ya, jadi kadang-kadang akhirnya ya banyak kita jumpai ASN yang nakal. Misalnya. Tetap naik kendaraan pribadi parkirnya rodo adoh saka kantor. Itu banyak. Banyak itu kita jumpai akhirnya malah salah satu sorotan kita malah keluar jadi parkir liar nanti. Iya, iya. Nah, tapi kami dari DPRD saya juga tentu memberikan solusi juga supaya kalau mereka memang dari rumahnya belum ada angkutan umum dan kami memahami itu karena Wirawiri belum menjangkau semua wilayah Surabaya dan ASN Surabaya juga ada yang tinggalnya di luar kota di Sidoarjo, di Mojokerto misalnya, di Gresik. Itu angkutan umum di kota mereka juga belum ada. Akhirnya ya kita akan usulkan kalau dari rumahnya belum ada angkutan, setidaknya mereka naik angkutan pribadi sampai ke park and ride. Karena Surabaya sudah mempunyai beberapa titik park and ride dan di situ nanti ke tengah kotanya menggunakan angkutan umum. Jadi kita contoh kalau yang tinggalnya di barat bisa parkir kendaraannya di park and ride Majen Sungkono. Setelah itu mereka masuk ke kota dengan teman bus misalnya. Kemudian yang di daerah selatan juga ada di Aditya Warman. Itu salah satu solusinya. Tapi ke depan kita minta memang untuk diperbanyaklah angkutannya. Ya memang kita kalau dibilang siap ya kita ini dalam tahap mempersiapkan suatu transportasi yang menyeluruh, yang holistik, yang bagus sih. Memang ada satu tahapnya. Mas William tadi sempat nyanggung Wirawiri, berarti itu kita ngomong feeder ya, artinya feeder. Nah padahal sebelumnya itu Pemkot dalam hal ini sempat disampaikan oleh Wali Kota itu sudah menyampaikan di lingkungan Pemkot Surabaya itu telah mengklaim telah terintegrasi nih dengan transportasi umum. Mulai dari Surabaya ada bus, kemudian ada Trans Semanggi, Surabaya ada feeder Wirawiri dan sebagainya. Tapi itu dari konteks hitungan kuantitatif dan kualitatif, apakah itu masih belum mencukupi atau seperti apa kondisi ideal setidaknya minimal yang bisa dicapai dengan kondisi ini, Mas William? Secara kuantitatif sih memang belum cukup, Mas. Kita baru cuma ada 5 jalur. 5 jalur. Untuk kualitatif sih memang sudah bagus. Kita sudah koneksi memang. Jadi kalau orang mau naik misalnya dari terminal Beratang gitu ya. Kemudian dia mau ke arah kota, itu bisa di tengah-tengah misalnya dioper ke Surabaya Bus di Jalan Raya Darmo itu bisa. Jadi semua jalur Wirawiri pasti ada koneksinya ke Surabaya Bus atau teman bus. Untuk konektivitas sudah bagus, cuma kurangnya memang kuantitas. Karena kita saat ini hanya punya 52 unit. Sedangkan feeder ya, untuk feedernya cuma 52 unit dan baru cuma 7 jalur yang jalan. Sedangkan Surabaya ini luas banget. Dari kajian dari Dinas Perhubungan yang sudah dilakukan itu butuhnya sekitar 300-an. Sekitar 300-an. Itu minimal ya. Minimal ya. Kita tadi feeder baru punya sekitar 52. Nah, itu kemarin kan baru di launching ya kalau nggak salah bulan awal-awal Maret ya, Mas. Betul. Kalau nggak salah Mas William ya. Nah, penyediaan angkutan umum yang dapat menjangkau seperti Mas William katakan tadi, zona-zona yang belum tercover, zona-zona yang belum terlayani di Surabaya karena begitu luasnya, Surabaya Pusat, Selatan, Barat, Timur dan sebagainya. Seperti apa feeder ini kemudian bisa mencapai angka yang ideal? Tadi setidaknya berapa yang ditentu? 300? Sekitar 300. Sudah minimal ya? Minimal itu. Itu bahkan pun minimal itu angka 300. Menuju ke arah sana, Mas, apa ya upaya yang bisa dilakukan dengan angka 52 unit feeder yang masih dimiliki Pemkot? Sebenarnya sih tahun ini saya dan Komisi C sudah mengusulkan untuk penambahan unit. Cuma karena kondisi ekonomi dan pendapatan anggaran kota yang saat ini masih belum maksimal, belum optimal, itu kena rasionalisasi, Mas. Saya sempat juga protes ke tim anggaran juga. Kenapa rasionalisasi ini yang untuk angkutan umum kena dirasionalisasi? Karena kalau alasannya perbaikan ekonomi, kebutuhan transportasi ini juga sebenarnya bisa memperbaiki ekonomi warga dengan mengurangi biaya transportasi mereka. Kalau biaya transportasinya turun, kebutuhan mereka bulan ini juga menurun gitu loh. Jadi dia bisa lebih save uang lebih banyak lagi. Ya, mungkin nanti kebetulan juga
kemarin ada rapat anggaran juga sudah Iya. saya sampaikan juga Ya. untuk ditambah. Jadi untuk PAK ini setidaknya bus-bus yang tidak jalan itu Iya. harus jalan semua. Karena kondisi yang sekarang ada dari 28 bus Iya. jalan cuma 20 misalnya di Surabaya bus. Itu butuh maintenance biaya. Butuh maintenance, butuh Berapa maintenance. besar itu Mas? Kemarin mungkin sekitar 10 M-an itu Mas. Per Semua total Semua. semua agar semua 328 unit supaya bisa jalan semua ya. dengan sehat Iya. gitu ya. Karena yang jalan pun saya juga sering marahi Surabaya bus itu juga enggak sehat juga kondisinya. Misalnya Mas. Misalnya yang simpel aja, kalau orang mau naik bus kan harus tahu jurusannya mana. Iya. Itu papan tulisan namanya, LED-nya itu mati. Itu sudah sering saya telepon, kenapa mati? Katanya anggarannya enggak ada. Ini kan lucu. Nah ini yang kemarin saya sampaikan supaya diperbaiki gitu loh. Karena kalau enggak kapan transportasi Surabaya ini jadi baik gitu. Ya. Karena kita memang butuh. Dari total ideal minimal 300 yang sekarang kita masih punya 52 unit untuk angkutan feeder. Kemudian itu soal armada Mas Ya. William. Belum lagi kita bicara soal rute loh ya tadi. Ya, belum rute. Rute itu tadi Mas William sempat singgung kita sekarang punya 5. Rencana apakah ada penambahan lagi dan berapa banyak? Dengar-dengar ada 2 rute tapi ini masih dibahas katanya dengan Komisi C. Yang 2 rute sudah jalan kemarin. Oh, iya. Yang terakhir sudah jalan 2 rute baru. Sebenarnya ya kalau untuk kita lihat grand design-nya, blueprint-nya transportasi Surabaya itu minimal yang untuk truk ya, yang Iya. untuk bus, yang untuk yang besar itu ada 11 rute. Kemudian nanti kaki-kakinya tinggal feedernya nanti sekitar 30 sampai 50, Oke. 50 jurusan juga. Iya, iya, iya. Nah, rute kalau kita bicara rute ini juga banyak masalah juga Misalnya. selain anggaran ya. Misalnya kalau kita mau masuk rute yang di daerah Surabaya Utara misalnya. Nah, pengemudi angkutan yang lama ini pada protes. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat juga penumpang mereka juga nggak banyak-banyak banget gitu. Iya, iya. Kondisi Pengemudi dalam artian drivernya ya. driver angkutan yang lama, Driver angkot angkutan. angkot Oh, lama. angkot lama, oke. Angkot yang lama. Apa keluhan mereka Mas yang sempat disampaikan? Karena mereka takut kalau jalurnya diambil oleh feeder. Mereka merasa terancam posisinya. Betul. Padahal kami juga bilang kalau feeder kita masuk, para driver ini akan menjadi drivernya dari feeder. Kita gaji mereka bulanan lebih enak daripada mereka harus mengandalkan berapa banyak penumpang yang mereka angkut. Artinya mereka nanti akan direkrut juga. Ya direkrut sebagai driver. Jadi mereka akan gajian bulanan. Tidak peduli itu mobilnya unitnya cuma angkut 1 orang atau penuh terus 12 orang, Iya. bulanannya tetap sama. Itu sebenarnya lebih enak buat mereka. Iya. Gitu sih. Tapi apa yang membuat mereka apakah menerima tawaran itu, usulan itu atau seperti apa kondisi update terakhir ini Nah, Mas? ini indikasinya kalau pengemudi sih pasti seneng-seneng aja. Tapi kan kebanyakan juga pengemudi mereka itu juga sewa unitnya ke orang lain. Nah, pihak-pihak yang menyewakan ini atau istilahnya apa ya kalau Surabaya juragani lah. Juragan ya. Ini yang mereka yang mungkin agak keberatan. Oke, karena bukan sepenuhnya bukan milik mereka sendiri Bukan ya. milik pengemudi. Ada ownernya. Betul. Karena itu juga sebenarnya ada solusi juga buat owner juga. Iya, iya. Jadi yang kita tawarkan sebenarnya untuk angkutan umum ini pemerintah Kota Surabaya tidak perlu beli unit sendiri. Jadi kita perlu membuat badan usaha milik daerah BUMD aja. Kemudian menggunakan operator-operator. Iya, iya. Jadi ya seperti nanti yang juragan angkot yang lama misalnya mereka bisa membeli unit yang baru. Iya. Kemudian bekerja sama dengan BUMD. Mereka akan dibayar rupiah per kilometer. Jadi mereka jalan berapa kilometer kita bayar per kilometer tidak tergantung penumpang. Itu juga menjadi pendapatan sendiri. Sedikit kita masuk ke feeder ini Mas Ya. William. Kalau kita melihat angkutan feeder misalnya Wirawiri, ini kan tersedia ada 5 rute, plus ada 2 tadi yang sudah dilakukan ya, sudah 7, sekarang 7 ya, sudah jadi 7, ada 7 rute layanan. Itu kalau sebelumnya kan ada di rute Terminal Benowo, Tunjungan, kemudian Pusparaya, HR Muhammad ya, ada di SWK Penjaringan Sari, ada Gunung Anyar, PNR Majen Sungkono ke Embong Wungu dan juga Terminal Intermoda Joyoboyo termasuk ya ke Terminal Beratang dan Kedung Asem. Rute-rute ini masih inadequate atau mencukupi atau masih kurang menjangkau layanan memenuhi kebutuhan layanan masyarakat, karena kan masyarakat kita kan ada yang ada di pinggiran nih. Betul. Kawasan-kawasan
pinggiran. Seperti apa nanti rute-rute yang sudah ada ini 7 sudah cukup atau masih kondisi Masih kurang masih banyak, kurang? Mas. Idealnya Kurang banyak sekali. gimana itu Mas? Dari 7 rute ini yang rame itu baru 2 rute, Mas. Dari Benowo ke Tunjungan. Iya. Nah, itu rute yang paling ramai. Kemudian ada lagi dari TIJ ke Lakar Santri. Nah, untuk rute-rute yang ramai ini mungkin gini. Feedernya dia ngambilnya dari Benowo cuma sampai enggak perlu sampai Tunjungan tapi sampai di tengah aja. Iya. Kemudian mereka bisa berpindah ke Surabaya Bus untuk ke kota tengah kota. Iya. Sehingga jangkauannya feeder ini bisa lebih masuk ke dalam, misalnya sampai Pakal misalnya. Nah, sebenarnya ke sistemnya kan gitu, yang feedernya ini yang ngambil dari pojok-pojok diumpankan ke Surabaya Bus. Cuma karena ketersediaan bus dan unitnya jadi kita agak panjang. Iya, iya. Ya harusnya kan feeder-feeder ini dalam tanda kutip yang harus belusuan kan. Betul. Karena mereka menjemput yang di sela-sela perkampungan yang jauh kan harusnya. Sementara jalan-jalan protokol itu nanti jatahnya si Surabaya Bus ya. Bus, Karena lebih gede muatannya. Harusnya ibarat dulu itu mungkin angkutan-angkutan feeder karena namanya feeder harusnya kan memang menjangkau sampai di perkampungan, perumahan-perumahan yang ada di kawasan-kawasan paling pinggir ya. Seharusnya memang sistemnya yang disampaikan oleh Mas Wali harusnya sistemnya seperti itu. Sering saya sampaikan juga ke pihak Surabaya Bus agak sedikit gak pas menerjemahkan keinginan Mas Wali. Karena kita lihat juga wirawiri ada jalan di Urip Sumarjo sebenarnya enggak perlu. Mereka mengumpan aja di halte Urip Sumarjo, setelah itu dia masuk kampung lagi. Enggak perlu berjalan di sepanjang Raya Darmo. Itu kan juga kadang-kadang kita lihat wirawiri juga jalan sepanjang Raya Darmo untuk apa gitu. Ya makanya tadi jadi pertanyaan juga, ini akhirnya kok ibaratnya seperti taksi ya, akhirnya agak sedikit tanda kutip agak eksklusif. Artinya masyarakat yang di pinggiran ini kan perlu yang diantarkan ke tengah. Mereka yang mungkin kerjanya di office boy, di cleaning service dan sebagainya. Mereka juga butuh loh layanan-layanan seperti ini supaya bisa kerja cepat di hotelnya, di apartemennya untuk nyambut tamu, membersihkan kamar dan sebagainya. Itu kan juga perlu Mas. Betul. Jadi ini kita sedang juga evaluasi karena dari data penumpang kan kelihatan. Jadi kalau yang sepi berarti kan kebutuhannya tidak di situ misalnya. Atau memang belum tersosialisasi, belum terbiasa. Nah, kita akan minta tarik untuk wilayah-wilayah yang memang kebutuhannya banyak. Dan itu harusnya cuma untuk mengumpan sampai Surabaya Bus. Enggak perlu muter di jalurnya Surabaya Bus. Saya juga sudah bilang. Gitu. Mas William, pernah gak tadi menarik Mas William sempat melihat berarti itu kan ada kajian statistik dari sisi mungkin status pekerjaannya, usianya dan sebagainya. Oh ini rata-rata pekerja yang di tengah kota ini seperti apa? Apakah sudah cukup terlayani dengan feeder dan sebagainya supaya merata? Ini kan sebenarnya angkutan juga semua orang ini Mas William. Seperti Anda melihat kalau dari mungkin data yang Anda miliki, apakah ini cukup merata? Ya mungkin sesekali itu saya pernah ya ibaratnya nginceng atau ngintip itu orang pas lagi naik feeder tuh rata-rata juga masih banyak anak-anak muda mungkin karena mereka sangat well informed dengan gadget dan sebagainya ya. Saya jarang melihat kemudian di feedernya itu bapak oma-opa gitu ya, ayah yang mungkin sudah sepuh gitu ya naik feeder. Itu kan sebenarnya fasilitas untuk melayani mereka. Mungkin mereka mau kontrol ke rumah sakit, mau cek ke klinik, itu kan juga butuh orang-orang lansia ya. Tapi saya lihat kok banyak anak-anak mudanya. Kalau anak-anak kan sudah biasa yang melihat HP kemudian dia pesan. Gimana Mas? Itu tergantung jalurnya sih Mas. Jadi kalau kita lihat dari data yang Benowo ke Tunjungan itu malah paling banyak malah lansia karena gratis. Jadi lebih dibuat untuk mereka untuk healing mungkin daripada di rumah kemudian jalan-jalan dengan cucu-cucunya ke jalan Tunjungan kemudian gitu. Karena data dari yang kita dapatkan Mei 2023 Benowo Tunjungan itu penumpangnya 4.000 orang tuh lansia. Oh, ada berarti lansia. Ya, karena gratis juga. Gratis ya. Nah itu kemudian yang transit ya sekitar 4.000 jadi berimbang ya. Syukur kalau begitu. Ini bisa ditingkatkan lagi nih Mas. Ini suatu tanda yang bagus ya, mungkin sinyal yang bagus. Di sisi lain mungkin kita akui ada kelemahan, ada kekurangan untuk diperbaiki, tapi ada fakta-fakta yang menunjukkan good news itu harus kita angkat juga. Artinya kan berarti itu bisa tepat sasaran artinya. Oh ternyata yang lansia juga tercover kok. Mereka yang udah sepuh bisa naik kok. Mereka bisa jalan-jalan malah sama cucunya gratis lagi yang lansia ya. Nah hal-hal seperti ini bisa dikemas hal apa? Komisi C melihat apa ini Mas? Artinya kan ini juga tidak hanya kebutuhan melayani transportasi tapi juga ada sisi entertain ya bagi mereka yang lansia untuk bisa menikmati masa tua mereka di kota Surabaya ini Mas dengan transportasi. Betul, karena gini Mas,
transportasi ini kan memang kalau yang pagi memang kebutuhannya untuk pekerja. Kita Iya. lihat untuk pagi itu pekerja dari jam 7 sampai jam 9 itu penuh selalu pekerja. Iya. Kemudian sore jam 4 sampai jam 6 itu selalu penuh juga dari pekerja. Iya. Nah yang siang-siang ini memang kita enggak juga dikombinasikan untuk wisata juga. Untuk misalnya yang orang tua tadi Iya. juga misalnya. Ada ke arah wisata juga Ada dipikirkan. wisata ya? juga karena memang kita combine. Karena kalau enggak gitu kalau untuk pekerja aja nanti ramenya cuma pagi sama sore. Iya, itu maksudnya. Gitu. Nah, siang ini untuk wisata dan saya juga sudah usulkan ada tiket terusan untuk wisatawan misalnya beli langsung bisa langsung 10 tiket lebih murah atau tiket 3 hari untuk wisatawan yang datang ke Surabaya bisa naik sepuasnya. Ini sedang dikaji juga. Oke. Jadi memang transportasi umum sebenarnya sih tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tapi juga untuk mensupport hal-hal yang lain yang banyak dari ekonomi, dari kesehatan juga para lansia. Orang lansia itu kalau banyak jalan-jalan healing itu lebih sehat, Mas. Ya, itu dia. Daripada di rumah doprok gitu. Iya. Lebih cepat pikun. Iya. Nah, ini kita fasilitasi juga di sini. Dan kita sebagai cucu-cucunya atau mungkin anaknya pas lihat, loh ini papa aku lagi jalan sama mama gitu, kan seneng gitu, Iya, Mas. Wah, betul. artinya kan kita bisa ya membanggakan orang tua yang lansia. Itu kan juga kita bisa seperti ini juga karena mereka ya, apa salahnya mereka bisa menikmati sekarang. Ya, kita kan? fasilitasi Iya, juga. itu menarik sekali ketika kita bisa lihat papa kita, mama kita lagi pergi ke pasar turi atau ke mana gitu, kebun binatang naik video. Itu kan seneng kan. Ya, Loh, apalagi gandengan gitu apalagi ya. rukun gandengan gitu ya. itu ideal sekali. Di sisi transportasi itu terpenuhi, secara psikologis sosial itu juga menghibur. Itu jadi me time-nya mereka. Untuk Nanti healingnya. kita akan bahas Mas William ya, masih dalam perbincangan ini. Mas William, ini sedikit aku profil Mas William sedikit nih, sedikit aja deh. Saya dengar-dengar Mas William ini juga seorang peneliti, bahkan sahabat sonora untuk diketahui Mas William ini sebenarnya seorang peneliti loh, jangan salah. Dan bahkan beliau ini bisa disebut pakar gitu, karena sekian tahun itu hidup di luar negeri, di mana ya nanti kita omong sedikit profiling Mas William tentang Anda juga disebut-sebut seorang peneliti, sedikit aja seperti apa dan Anda mungkin pernah melakukan pendidikan di luar ya, di overseas. Jadi mantan lah sekarang iya. sekarang jadi politisi. Jadi peneliti yang jadi politisi ya. Ini saya baru satu ini kali ya. Peneliti yang kemudian jadi politisi. Politisi, betul. Omong-omong Anda peneliti di bidang apa? Sains apa ini? Jadi saya tuh memang dari SMA, dulu saya bukan SMA tapi STM, jadi Ya, memang di bidang mesin, Mas. Mesin ya? Engineering. Ya, dari engineering, terutama teknik manufaktur. Ya. Kemudian lanjut sampai S1, kemudian S2 juga di teknik material dan teknik produksi. Kebetulan ada kesempatan untuk di Jerman. Karena di sana sekolahnya gratis, Mas. Sekolahnya gratis ya? Sekolahnya gratis, tinggal biaya hidup ya sambil kerja. Biasanya yang dapat sekolah gratis orangnya pinter biasanya gitu. Ya kalau ini semua di Jerman gratis, Mas. Memang gratis, tinggal kita kerja aja untuk biaya hidup. Iya. Nah di sana setelah lulus S2 ditawari kerja sama profesor saya untuk melanjutkan sebagai peneliti di sana. Nah itu lebih ke mekanika fluida, jadi salah satu jurusan di mesin yang mungkin kalau teman-teman ada pendengar yang belajar teknik mesin pasti tahu mekanika fluida ini salah satu dari 2 bidang di mesin yang susah. Saya dulu paling nggak suka juga mekanika fluida. Iya. Kemudian meneliti di sana kasih tugas untuk membuat disinfektasi air tapi tanpa kimia, Pak. Artinya desinfektan tanpa bahan kimia. Betul. Jadi untuk membunuh kuman di air tapi tanpa bahan kimia. Iya. Waktu itu juga harus cari bahan banyak, harus baca-baca juga harus cari ide. Karena waktu itu belum ada yang buat sama sekali. Mungkin cuma ada satu peneliti di India ya waktu itu. Kemudian ya dapat pencerahan gitu ya. Jadi mainnya main tekanan saja, Mas. Oke. Kalau dulu kalau untuk membunuh bakteri ini paling cepat kan kalau nggak pakai tekanan atau energi atau dengan panas. Kalau dulu kita waktu SD, SMP itu kan diajarinya air mendidih pada suhu 100 derajat 100 Celcius. derajat Celcius. Tapi sebenarnya kalau kita lihat teliti lebih dalam enggak gitu. Jadi air mendidih itu tergantung dari tekanannya, Tekanannya, pressure-nya. pressernya. Betul 100 derajat Celcius kalau tekanan udaranya 1 bar. Contoh aja sebenarnya kalau mau lebih simpel lagi kalau
teman-teman atau mendengar godok rebus air di puncak gunung. Itu lebih cepat mendidih karena tekanannya dia lebih rendah gitu. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk membunuh kuman. Iya, luar biasa ini sekilas ya tentang Mas William Supeta sebagai intermezzo Ya, saja. 9 tahun sempat di sana. 9 tahun ya, luar biasa. Jadi dia ambil lagi dari Jerman, dia ambil lagi ke Indonesia gitu. Sekarang jadi politisi luar biasa. Nah, Mas, ini berbicara soal transportasi lagi ya, masalah topik dan tema kita hari ini. Tadi kita sudah banyak hal yang kita singgung, kita bahas. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan ini Mas William dan sorotan dari Komisi C tentang cara pembayaran. Nah, pembayaran angkutan misalnya untuk angkutan feeder ini kan sudah menggunakan berbagai sistem. Mungkin ada sistem cashless atau non tunai sekarang ini, atau bahkan menggunakan kartu elektronik atau mungkin KRIS ya sekarang yang sekarang dipopulerkan. Nah, seperti apa sekarang ini keberlanjutan? Kalau dulu kan zaman awal-awalnya Bu Risma dulu itu kan pakai botol ibaratnya kan. Dulu waktu bus, sekarang kan feeder kan nggak mungkin kalau ada tempat nyemplungin botol di situ. Nah, ini kan sudah dinamikanya sudah sangat dinamis ya sekarang ini karena perubahan zaman dan teknologi. Seperti apa? Akankah cara-cara pembayaran yang konvensional ini masih tetap dipertahankan atau nanti ke depan itu semua sudah total cashless. Gitu. Seperti apa perkembangan dari update mulai awal jam sampai sekarang ini untuk sistem pembayarannya? Ya. Dari awal itu sebenarnya ada salah pengertian antara penumpang dengan apa yang dimaksudkan Bu Risma waktu itu. Sebenarnya Bu Risma ini memberikan layanan bus gratis Mas dulu itu. Cuma busnya gratis kalau membantu pemerintah kota ngumpulin botol misalkan. Nah, tapi di bawah pengertian penumpang kalau mau naik bayarnya botol. Ini kan kebalik. Sebenarnya Bu Risma dulu waktu zaman Bu Risma itu angkutan Surabaya gratis Mas. Bagi mereka yang membantu memilahkan sampah. Tapi karena salah pengertian atau salah penyampaian di bawah, orang mengertinya kalau mau naik bus bayarnya botol. Terus banyak yang protes tuh. Ya, masa mau naik bus kok susah-susah cari botol gitu ya. Pertama awal saya juga heran, dikasih gratis kok malah minta bayar. Karena banyak sekali masukan juga bisa bayar dengan uang tunai atau pakai cashless. Akhirnya ya sudahlah dikasih gratis, tak mau ya harus kita kasih difasilitasi supaya bisa berbayar. Akhirnya bisa dengan menggunakan cashless, dengan tap kartu elektronik tadi, atau dengan perkembangan zaman kan kita juga ada KRIS juga. Jadi bisa pakai KRIS. Juga. Sedangkan bagi teman-teman atau warga yang membantu pemerintah kota memisahkan botol masih bisa ya. Masih dapat layanan gratis juga Mas. Jadi dikumpulkan botolnya, ditukarkan di pusat-pusat penukaran, ada di terminal Joyoboyo misalnya, di sana nanti ditukarkan sebagai poin. Jadi jadi member Surabaya Bus yang membantu memilahkan botol, nanti bisa naik gratis. Jadi masih berlaku yang untuk masih botol berlaku untuk pemilah botol, warga yang membantu kita memilah botol naik angkutan umumnya gratis. Bisa untuk Wirawiri dan Surabaya Bus. Nah, sedangkan untuk teman bus lain lagi karena memang beda operator. Nah, bayarnya berapa gitu ya? Itu dia. Nah, kalau sekarang untuk Surabaya Bus dan feeder Wirawiri itu berbayar Rp5.000, tapi berlaku untuk 2 jam. Jadi kalau sudah naik dari rumah dekat rumah gitu ada halte feeder naik sudah ngetap kan dapat karcis nih. Nah, karcisnya itu berlaku 2 jam. Mau pindah jalur Wirawiri, pindah rute misalnya masih bisa dipakai lagi, atau bahkan pindah ke Surabaya Bus. Asal tiket masih dalam waktu 2 jam. Oke. Kemanapun. Itu bisa mengetahui durasi time periodnya sampai 2 jam, apakah ada alat khusus yang bisa mengukur itu? Di tiketnya tercantum. Jadi waktu dia ngetap itu jam berapa. Dan nanti berlaku sampai jam berapa. Itu yang untuk Surabaya Bus ya Mas. Itu untuk yang milik pemerintah kota Surabaya. Untuk yang Surabaya Bus ya. Sedangkan ini untuk pendengar juga supaya tahu Surabaya ini ada 2 operator. Yang satu namanya Teman Bus. Teman Bus ini mengoperasikan Trans Semanggi Surabaya. Nah, itu tiketnya beda. Kalau Trans Semanggi Surabaya dia sekali naik itu 6.200 per tap. Jadi sekali naik 6.200. Bedanya busnya
yang teman bus atau Transmanggi Surabaya gambarnya ada semangginya. Bagian belakang. Yang Surabaya Bus gambarnya Suro dan Boyo. Iya, ini untuk mengetahui artinya bahwa sistem pembayaran yang konvensional atau juga yang menukar dengan botol itu masih tetap dengan konsep yang gratis juga, hanya di situ ada konsep lebih ke lingkungan ya, artinya menukar botol itu sebenarnya pas kalau orang lagi jalan-jalan, botolnya jangan dibuang sembarangan, itu bisa dikumpulkan, ditukar dan didapat poin gitu Mas ya. Iya, di rumah pun ya gitu kalau punya botol plastik ya langsung dipisahkan aja Mas. Iya. Karena salah satu masalah lingkungan di Surabaya saluran itu banyak tersumbat karena botol plastik. Iya. Kita karena kami Komisi C juga partner dari Dinas Sumber Daya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya. Itu SDABM juga sering menemukan bahwa di saluran itu kalau kita keruk itu banyak botol. Nah, mending dipisahkan dari rumah, dipilah, nanti ditukarkan mungkin di Bank Indo atau di terminal itu bisa untuk naik transportasi Surabaya gratis. Iya. Masih kita berbicara soal feeder tadi juga disinggung dengan cara sistem dan pembayaran. Ini kita agak kembali ke rute lagi nih Mas. Tadi Mas Willem juga menyampaikan bahwa area Surabaya ini sangat luas. Kemudian juga bagaimana PR-nya bisa menjangkau, merangkul masyarakat yang di pinggiran untuk bisa juga memanfaatkan feeder ini sampai kemudian bisa naik ke Surabaya Bus dan sebagainya untuk pilihan mereka. Nah, kalau dilihat dari sisi posisi letak geografi Surabaya nih, Mas William, kemudian kita berbicara tentang dinas perhubungan tidak hanya di konteks level kota tapi juga tingkat provinsi. Ini kan kabarnya dengar-dengar akan mengkoneksikan untuk angkutan feeder dengan kota penunjang Surabaya. Artinya nanti kita nggak ngomong Surabaya nih ke depannya, bisa jadi kayak Surabaya Raya gitu. Betul. Ya. Bisa ada Kabupaten Sidoarjo, kemudian Kabupaten Gresik dan sebagainya, termasuk Surabaya. Ini bagaimana mengkoneksikan semua ini? Sementara Surabaya juga punya masalahnya sendiri, daerah-daerah lain juga hal serupa saya pikir. Tapi setidaknya sambil menuju ke arah sana kan ini yang sekarang ini kan juga harus bergerak terus nih Mas William. Bagaimana kemudian kita bisa mengkonekkan nanti angkutan ini nanti bisa menyeluruh orang yang di Surabaya, Gresik, Sidoarjo bisa saling terkoneksi. Ada gambaran besar ke arah sana untuk rute? Ya, memang harus terkoneksi ya Mas. Karena kalau kita bereskan transportasi umum di Surabaya saja percuma Mas. Karena banyak sekali kemacetan pagi hari itu dari arah Sidoarjo. Kenapa? Karena transportasi umum di sana nggak ada gitu loh. Nah, harus ada kerjasama antara daerah. Mungkin di sini leading sektornya harus pemerintah provinsi. Karena itu yang kami usulkan adalah Surabaya punya BUMD sendiri, kemudian Sidoarjo punya BUMD sendiri, B dan B2B. B2B ya. Jadi nanti tiketnya bisa saling bekerja sama, jadi bisa saling terintegrasi. Jadi beli tiketnya dari Sidoarjo pun tetap bisa naik angkutan di kota Surabaya. Jadi ya bisa terkoneksi gitu karena ada kerjasama antara B2B antara BUMD yang di sana dan yang di sini. Kemudian apa yang sudah kami lakukan di kota Surabaya, kami juga mengkoneksikan angkutan-angkutan yang lainnya. Misalnya yang pertama ini adalah angkutan kereta. Saya selalu minta angkutan massal Surabaya supaya masuk ke stasiun. Dan ini kita sudah awali dengan salah satu feeder kita, jurusannya juga dia masuk ke stasiun Gubeng dan stasiun Pasar Turi. Meskipun sebenarnya impian saya adalah yang masuk ke stasiun-stasiun ini adalah bus atau truk yang besar. Kenapa? Karena untuk stasiun Gubeng dan stasiun Pasar Turi ini kan tidak cuma penumpang komuter yang dari Sidoarjo dan Gresik saja, tapi dari luar kota yang bawa tas-tas besar. Kalau feeder tentu langsung penuh ininya. Tapi memang perlu ada koneksi menyeluruh juga. Dan kami harapkan juga nanti pemerintah provinsi juga mengembangkan dan bekerja sama dengan KAI mungkin komuter lain juga. Kalau sekarang kan cuma punya satu Surabaya sampai Sidoarjo, sangat sedikit. Nanti kalau kedepannya sudah ada double track itu bisa jadi seperti yang ada di Solo Jogja itu ada komuter lainnya juga bagus juga. Karena kalau misalnya Surabaya punya tram pun atau MRT itu tetap kemungkinan tetap sepi karena yang dari luar kota ini tetap bawa kendaraan pribadi. Kecuali nanti kalau kami memang nggak tahu kita sedang lihat juga apakah kami bisa memiliki kebijakan bahwa
untuk pembatasan kendaraan misalnya. Untuk dari yang luar kota di bawah tahun berapa gitu dia harus diparkirkan di parkiran dia mereka harus masuk dengan angkutan umum. Karena kalau tidak terintegrasi ini susah Mas. Ya seperti yang saya katakan, contoh aja kalau ada ASN yang tinggalnya di Sidoarjo, sedangkan di Surabaya mereka harus naik angkutan umum. Nah waktu pagi hari mereka mau berangkat naik transportasi umum pun berangkat dari depan rumahnya itu mau ke Surabaya tidak ada transportasi umumnya. Memang mereka kalau misalnya dari Delta Sari saja mau ke Purabaya, terminal Purabaya itu angkutannya apakah sudah ada? Ya memang dari Purabaya untuk masuk ke kota kita sudah ada Surabaya Bus misalnya. Memang harus kerjasama semua sih di tingkat provinsi. Ya itu dari ketersediaan jumlah armada. Belum lagi kita ngomong soal ketepatan waktu nih Mas. Betul. Apalagi orang kan ya kalau yang datang itu level-level owner bos sih oke ya. Time-nya suka-suka gitu ya. Tapi kalau yang level karyawan itu kan harus on time. Ya kalau mesti seperti saya ini saya harus on time. Kalau misalnya siaran harus on time jam 8 saya jam setengah 8 minimal itu harus sudah nyampe kantor. Itu kan kita jadi apa ya deg-degan gitu ya. Ngeri-ngeri sedap ini bener ini atau nyampe sesuai nih kita. Jadi kita itu agak deg-degan juga gitu kan soal kecuali kalau pas hari libur sih oke ya. Ketika kita bener-bener on duty kita trial pakai angkutan ini ketepatan waktu. Misalnya nih Mas Willem kalau kita ngomong ketepatan waktu jarak antar angkutan feeder di kota Surabaya itu kan sempat disebut oleh Pak Wali Kota itu 10 sampai 15 menit sempat diklaim seperti itu. Jarak antara angkutan feeder di kota Surabaya itu rata-rata 10 sampai 15 menit. Sementara saat ini juga pihak Pemkot berjanji untuk menggenjarkan sosialisasi angkutan feeder juga sekaligus untuk sosialisasi dan angkutan feeder nanti awal-awal dulu kan digratiskan sampai sekarang ini kemudian. Nah, kalau kita ngomong rata-rata ketepatan waktu 10 sampai 15 menit itu seperti apa dengan tingkat kemudian kepadatan densitas yang ada di Surabaya apalagi mereka yang harus datang on time ini Mas Willem, ada jaminan itu bisa terrealisasi untuk mereka? Ya, sementara ini kalau saya lihat ya Mas ya. Jadi gini, untuk menjamin ketepatan waktu kita di kota Surabaya ini ada namanya SIUTS, Surabaya Integrated Urban Transport System. Jadi di Terminal Joyoboyo kita punya satu command center gitu Mas. Ada monitor besar, ada setiap unitnya tergambar di situ pergerakannya. Kalau untuk Surabaya Bus Mas, saat ini kalau misalnya busnya jalan dengan jumlah yang sudah ditentukan sekitar 12 itu jalan semua, ketepatan waktunya bisa dijamin karena ketepatan waktu juga terpengaruh dari jumlah busnya. Nah yang saya selalu cek untuk ketepatan waktunya untuk Surabaya Bus dari jalur utara selatan itu sudah oke. Meskipun padat pun maksimal itu 15 menit. Itu sudah oke karena kalau telat langsung saya telepon Mas. Gitu. Kemudian untuk wirawiri, untuk feeder dengan adanya SIUTS ini mereka tahu jarak antar unit. Begitu jaraknya terlalu jauh, ini di WA Mas. Jadi ditelepon, oh sopirnya tolong dong untuk cepat sedikit, maju sedikit, jaraknya kejauhan. Kalau terlalu dekat tolong dong yang ini dikurangi kecepatannya. Memang secara sistem kita sudah buat dengan baik. Cuma masalah yang terjadi di lapangan adalah kebiasaan drivernya. Nah ini salah satu yang kita baru latih lagi karena kebanyakan driver feeder adalah dari angkutan umum, dari angkot yang lama yang biasanya berhenti tidak pada haltenya atau mereka mau ngopi ya tinggal berhenti ngopi gitu ya. Nah ini kita sedang minta untuk dipertegas bahwa mereka kalau istirahat ya jam istirahat. Selama enggak jam istirahat ya mereka harus muter terus. Nah ini sedang kita pertegas supaya headway-nya jarak antar unit ini terjaga. Jadi secara sistem infrastruktur kami sudah siap. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di bawah dan juga dari sistem drivernya. Sistem drivernya. Di awal-awal tadi Mas Willem sempat ngomong sesuai dengan tema kita ini siap nggak ini ASN untuk? Ya kalau misalnya dilihat dari kebutuhan ASN mungkin ya siap untuk pegawai ASN. Tapi kan untuk yang pegawai lain masih belum tentu ini pertanyaannya. Artinya kan mereka kan jam kerjanya juga bervariasi dan sebagainya. Nah kemudian juga
antara jarak rata-rata 10 sampai 15 menit. Mas William tadi juga sempat memberikan informasi bahwa ternyata banyak loh temuan di lapangan itu pegawai ASN parkirnya agak jauh ternyata. Kemudian dia baru jalan ke tempat ini. Ini kan mereka juga sendiri merasakan ada rasa deg-degan juga ini. Artinya kan wah ini kalau saya ini nggak nyampe saya bisa kena kena skor sini telat datangnya. Artinya mereka kemudian ya memperkirakan cari area parkir yang tempat dekat ASN-nya kemudian baru jalan kaki ke tempat lingkungan kerja. Nah Mas, untuk sedikit mengurangi rasa kecemasan deg-degser itu ya 10 sampai 15 menit dengan melihat jumlah ketersediaan armada dan rute, idealnya Komisi C melihat seperti apa dalam hal ini kemudian itu bisa menjamin bahwa kalau aku naik mulai angkutan mulai feeder sampai ke bus Surabaya busnya itu bisa menjamin tepat waktu sampai ke tempat tujuan, utamanya untuk yang kerja loh Mas William. Sebenarnya gimana kalau secara siap atau enggaknya untuk yang penumpang yang mobilitas tinggi, Surabaya belum siap karena 10 untuk jarak headway 10 kali sampai 15 menit ini terlalu lama. Kalau memang mereka yang untuk kerja kantoran seperti tadi saya sampaikan, dari jam 7 mereka ke kantor beres kerja terus, enggak kemana-mana, jam 6 jam 4 jam 6 pulang, ya itu sudah siap. Tapi kalau yang mobilnya tinggi harus ada ketepatan waktu, Surabaya belum siap. Kalau untuk mencapai ke sana, ya harus tambah unit. Headway-nya paling tidak harus 5 menit sekali. Dan itu kalau mau dibiayai dari APBD Surabaya sendiri butuh banyak banget, Mas. Kemampuan anggaran kita dan postur anggaran kita untuk biaya ini seperti apa sih, Mas? Ya, postur anggarannya saja sebenarnya saya kira menyedihkan, Mas. Jujur aja karena anggaran untuk transportasi umum kita itu cuma sekitar 50-an miliar. APBD kita 10,8 triliun. Itu cuma 0,5%. Itu loh, masih jauh. Karena kalau mau benar-benar dimaksimalkan memang paling tidak 5% dari APBD lah. Tetapi untuk bisa mencapai yang optimal, ya kita tidak perlu beli unit sendiri. Kita harus punya BUMD, mending kasih anggaran misalnya 200 miliar untuk membangun BUMD, dan itu sudah bisa jalan dengan running well BUMD-nya. Nah, ini sudah ada BUMD ini apakah sudah ada? Belum. Kita belum punya sama sekali. Kita belum punya BUMD transportasi. Kita sedang menuju ke sana. Ini saya selalu dorong dari sejak awal saya duduk di DPRD, saya selalu dorong supaya punya BUMD sendiri. Apa Mas untungnya kita punya BUMD supaya masyarakat tahu apa misalnya? Nah, mudahnya adalah kita bisa membuat kerjasama B2B dengan operator. Karena kalau kita pakai APBD, beli busnya sudah berapa? 3 miliar misalnya. Perawatannya berapa? Gaji pegawai berapa? Kemudian solar berapa? Belum spare part. Biaya perawatnya tinggi. Kalau kita dengan BUMD, kita bisa B2B dengan operator pihak ketiga. Itu kita bayar mereka rupiah per kilometer. Sopir sudah dibayar mereka, bensin sudah tanggungannya mereka semua. Kemudian kalau kita mau integrasi tiket juga enggak perlu nunggu perwali dulu. Jadi kalau kita mau ada ide untuk meningkatkan pendapatan BUMD atau pendapatan dari Surabaya Bus ini tidak perlu nunggu perwali dulu. Ini omong-omong, mohon maaf saya potong dulu. Ini omong-omong Komisi C dalam hal ini Mas William seperti apa mendorong ini supaya kita punya BUMD? Keseriusannya seperti apa ini? Ya kita dorong, kita kawal terus sampai mana. Sekarang sudah sampai pembentukan BLUD, Badan Layanan Umum Milik Daerah. Nah setelah itu baru ke tahap BUMD. Kurangnya gimana? Tinggal penyertaan modal pemerintah di situ. Karena menurut saya untuk bangun rumah sakit 500 M di selatan aja kita ada anggaran. Kenapa untuk membangun BUMD transportasi tidak disediakan khusus? Karena ini penting gitu. Karena selain polusi masih banyak hal juga yang terpengaruh di situ. Dialog Sambang Parlemen
titah wali kota ASN gunakan angkutan umum siapkah? Tadi sudah dijawab ya sama Mas William. Nah, ternyata ada kelebihan, ada kekurangan, ada PR, tapi juga ada progres di balik itu. Kita harus akui itu, ada progres tapi juga ada PR yang kemudian harus dibenahi untuk semua, untuk kebaikan kita semua, untuk para stakeholder masyarakat tercinta di Kota Pahlawan ini. Mas William, sebagai closing statement, last but not least nih, apa yang ingin Anda sampaikan, Anda sarankan kepada eksekutif, stakeholder dan juga masyarakat? Ternyata kita juga perlu maintenance, bukan hanya tanggung jawabnya eksekutif, tapi juga masyarakat. Kalau dikasih angkutan bagus, fasilitas harus dijaga ya. Jaga kebersihan, minim lah itu jaga kebersihan. Nah ini kira-kira secara holistik apa Mas William yang bisa disampaikan? Pertama untuk eksekutif, dalam hal ini pemerintah kota, kemudian apa yang nanti akan dilakukan oleh Dewan juga, dan juga apa yang pesan disampaikan untuk masyarakat dalam konteks transportasi ini. Ya, yang pasti saya berharap Dinas Perhubungan bisa, atau khususnya Surabaya Bus yang mengelola transportasi umum Surabaya ini bisa mengerti apa keinginan wali kota, bisa menerjemahkan keinginan wali kota. Jadi bisa benar-benar dijaga headway-nya, layanannya, kualitas busnya itu harus bisa dijaga supaya apa, warga tuh mau naik ke transportasi umum supaya mulai berpindah. Nah, sedangkan kami juga dari DPRD juga mempersiapkan anggarannya, kami selalu dorong untuk selalu tambah karena memang masih kurang untuk transportasi Surabaya. Kalau dibilang belum siap ya, secara global holistik saya bilang belum siap untuk ini, untuk menerima atau mengantarkan ASN ke tempat kerja. Nah, pesan saya untuk ASN ya, kalau parkir jangan sembarangan gitu loh. Sudah ketahuan banyak sekali yang ternyata tidak melakukan titah wali kota. Saya banyak lihat juga ada parkir-parkir liar juga misalnya. Yang penting kalau memang gitu diparkirkanlah di tempat parkir milik pemerintah kota. Kita punya park and ride, kita punya terminal Joyoboyo. Dan dari situ mulai pindah ke transportasi umum. Paling tidak membiasakan untuk berpindah moda transportasi. Karena pemerintah kota Surabaya juga sudah menyediakan park and ride itu untuk apa? Naik transportasi pribadi, diparkir, and ride, pindah ke transportasi umum. Salah satu contohnya ya ASN yang memulai itu. Jangan parkir di pinggir jalan malah menimbulkan parkir-parkir liar, diparkir tempat yang benar dan mulai biasakan naik angkutan umum. Nanti kita dari pemerintah kota dan juga DPRD juga akan selalu mengusahakan supaya angkutan ini supaya ditambah. Inginnya ke depannya nanti kalau memang sudah fix, sudah dengan transportasi umum yang benar-benar bagus, ASN bisa benar-benar naik angkutan umum. Karena apa? Karena pasti lebih murah juga. Kita harapannya lebih murah, dan sedang saya usulkan juga Mas, nanti ada tingkat langganan khusus pekerja. Ya enak naik ASN cuma bayar 300.000 sebulan, bisa naik turun transportasi umum Surabaya sepuasnya misalnya. Itu kan ini. Jadi memang belum siap, tapi memang kita sedang persiapkan untuk ke depan ke sana. Mudah-mudahan tercapai untuk kita semuanya, Mas William. Mas William, terima kasih untuk waktu berbincangnya. Senang sekali di lain kesempatan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi dengan isu yang berbeda. Terima kasih. Sahabat Sonora, sampai di sini perjumpaan kita dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen yang kita sudah hadirkan bersama narasumber anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI, William Wirakusuma. Saya Budi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.